Nah, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, dino kemis isuk kumpul meneh bareng. Saya diniati bareng dari anta, Mas Suci, Walidoka, alhamdulillah. Aku sampean kabeh iki ya cenderung ayo ngerasakno hari-hari yang kita lakukan. Gimana caranya kita itu menyiasati hidup kita itu agar pola pikir kita itu selalu bisa membangun kejiwaan kita. Apa kejiwaan? Kesadaran kita. Jadi kesadaran itu harus kita bangun sendiri. Karena apa? Kebutuhan hidup sudah dicukupi oleh Allah. Tapi kesadaran kita, ini tugas dari Allah untuk membangun, menjaga hati dan roh kita. Karena ya bagaimanapun juga manusia itu banyak tuntutan, gitu. Kakek dituntut. Sing ngene, sing ngono, sing ngene. Hak selalu dijaluk, tapi kewajibannya lali. Nah, sing tak maksud, ya apa kita sehari-hari kita itu nggak lepas dari nafsu tiap hari. Gimana caranya perbuatan jelek kita akhirnya kita bisa mengambil manfaat. Itu jelek, apalagi yang baik, bagus, yang manfaat. Baru kita ambil hikmahnya juga agar lebih bisa memacu kita dalam semangat, ya. lebih semangat untuk meningkatkan kebaikan itu. Karena hanya inilah yang bisa menimbulkan bekas-bekas kita di dunia ini, dan bekas-bekas tempat-tempat kebaikan juga itu nanti akan menjadi saksi. Makanya kadang-kadang aku sembahyang begini, pindah kono, kadang bali tak ngene sembahyang. Jadi ini Gus Bak langun. Saya akeh dadi yo saksi. Saya akeh saksi ning gondong iku nih. Ya, ono salah satu teman atau ulama juga apa? Istiqomah dengan satu tempat. Beda ya. Kalau memang aku lagi istiqomah memang itu ya itu beda lagi. Artinya kita banyak menggunakan tempat-tempat itu untuk saksi dalam ibadah. Apakah tidak cukup Allah yang menjadi saksi? Itu betul. Karena dunia kita inilah yang akan menjadi penentu akhirat. Ya, banyak rokokan ya, Bro. Ya. Banyak Ngecip dah. Aja tekan-tekan. Yang paling penting itu apa sih? Nyiasati kejelekan kita menjadi manfaat sehingga bisa enggak terulang kejelekan lagi. Anggaplah kita dibohongi nafsu. Bagaimana cara kita itu setelah kita merasa dibohongi sekali, buat pembelajaran kita. Nah, dibohongi 2 kali, enggak jadi pembelajaran kita, berarti kita memang benar-benar bintong, goblok, ya. Contoh kita itu ketemu seseorang, terjadi perdebatan sampai tukaran. Gimana lagi besok ketemu orang, akhirnya nggak debat. Jadi kita ambil selah-selahnya orang ini. Oh, orang itu tak dang ini biasa ini. Nek tak dang ini kok biasa ngamuk lah. Nek wis awake dhewe belajar golek selah, berarti kan kita belajar mengenali watak seseorang, dan kita mengenali ini kan perintah. Tak ciptakno menungso itu bersuku-suku untuk apa? Untuk saling perintah kan? Ya perintah kan? Nek wis kenal iku gak kira tukaran. Contoh mbek awake dhewe. Aku biyen rumah tangga sering tukaran. Tapi saiki alhamdulillah
Oh anjene watake bojoku ngene, oh aku tak ngene. Oh watake kancaku ngene, aku tak ngene. Jadi jelek, maksiat, durhaka dan lain sebagainya. Gimana caranya kita itu bisa mensiasati, kita ambil hikmahnya, akhirnya awake dhewe iso ngomong wong akeh gitu. Ngene. Iki sing penting iki gini. Nek perkara individu awake dhewe sembahyang itu urusan pangeran. Sedangkan urusan hablum minallah itu kuat sekali hubungannya dengan manusia. Karena bekas komunikasi dengan manusia ini pasti membekas ketika sholat. Ayo, Allahu Akbar la eling gitu. Makanya kurangi kegiatan-kegiatan jelek itu sehingga kita nanti kalau sholat tidak membekas. Bahkan kegiatan baik pun itu membekas kita sholat. Takbir Allahu Akbar la eling. Oh aku man. Imam Ghazali ngarang kitab. Ketika itu ngarang masalah haid. Ngimami. Kelihatan karena adiknya ya wali gitu adik. Barang Imam Ghazali takbir kok ketok darah. Lapo pun ngimami kok ketok darah. Membekas. Padahal yang seharusnya iki aku ya mengatakan, nggak tahu teman-teman yang lain ya. Kalau teman-teman nyimak, kalau beda pendapat mohon saya dikasih keterangan, penerangan biar saya lebih bisa memahami arti agama, karena saya ini orang jalanan yang baru belajar agama. Saya katakan ketika takbir Allahu Akbar, keagungan Allah, kebesaran Allah itu menjaga dan membentengi setan itu masuk. Lantas siapa yang masuk ketika kita sholat nggak bisa khusyuk? Bekas-bekas tayang-tayangnya awake dhewe gitu. Paham nggak? Iya nggak? Loh, jangan katakan itu setan nafsu loh, yang ngiling lagi. Enggak, kebanyakan kita pandangan bekas yang kurang manfaat. Akhirnya kita nggak bisa netralisir. Makanya beberapa bulan yang lalu ya, 2 bulan, kula niki sholat. Iki para kiai mohon maaf ya. Ini saya butuh baru belajar sholat baru 3-4 tahun berjalan ya. Ketika saya sholat, misalnya sholat subuh, usolli fardhu subuhi ya, itu kan harus dilafalkan suara. Ketika mau takbir, saya tarik nafas dulu. Tarik nafas isinya apa? Hu itu kan artinya duh Allah, sambat ning Gusti Allah kan. Aku gak iso gerak nek gak kan jenengan. Aku gak iso rukuk, gak iso takbir, bahkan aku gak iso khusyuk nek gak jenengan ya Allah. Dalam hatiku Allahu Akbar. Kita cari sendiri, kita siasati. Kenapa kita sholat kok nggak bisa khusyuk? Ya jujur sampai sekarang nggak bisa khusyuk. Tapi minimal kata saya dapat cerita dari Wayai Husain Ilyas, puncaknya sholat itu takbir. Maka sebisa mungkin saya itu kalau sholat berupaya untuk antara lesan, pikiran, lesan dan hati itu bareng, dan gerakan kita 4. Gerakan, lesan, pikiran, hati bareng. Kalau belum bareng, nggak tak lepas takbir itu. Menyiasati diri sendiri. Nah, karena dapat tambahan itu, ketika semua merinding. Lah ini Allahu a'lam bishawab ya. Mungkin teman-teman punya cara masing-masing gimana caranya sholat itu bisa khusyuk. Makanya saya mengatakan takbir itu benteng yang sangat kuat, karena keagungan Allah ini akan membentengi ketika itu mi'raj. Mi'rajnya orang muslim itu kan sholat gitu, sholat. Makanya bukan kita soalim, tapi cerita pengalaman ini ya tak kira sampean kabeh. Muga-muga lah umpama gak esok 5 waktu ya petang waktu, gak esok petang waktu ya 3 waktu, bahkan gak esok petang waktu sak waktu pada sampai ninggal. Aku ya berupaya, aku ngomong ini ya muga-muga iki dadi nasihat aku dhewe, ya dadi paeling aku dhewe semaksimal. Nah, iki wis 9 menit. Soalnya kalau akeh-akeh wong ndelok iku sumpah. Ndelok iku lho dipateni sik, mari ngono kok dilanjut. Ya.